padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Jumat 16 Mei 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Doa dan permenungan kita pada hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Berikan kami kenal Bapa, mengenal juga Putera, mendikah Rohnya bersama kami percaya selamanya kepada Bapa pujian dan Putra yang telah bangkit beserta Roh yang penghibur sepanjang segala masa, beserta Roh yang penghibur sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang lemah, yang letih, bingung dan cemas. Tetapi kami percaya Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami. Bukalah hati kami agar sanggup mendengarkan suara-Mu. Kuatkanlah jiwa kami lewat sabda-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Datanglah ya Roh Kudus, terangilah akal dan budi kami, agar dapat memahami sabda-Mu dengan benar dan mewujudkannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan,
Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita akan mendengarkan renungan singkat pada hari ini dan saya beri judul renungan ini, Janganlah Gelisah Hatimu. Para sahabat yang terkasih, saat hidup membawa kita ke jalan buntu, kata-kata pertama Yesus dalam Injil hari ini terasa seperti embun yang sejuk, yang menyejukkan hati kita, yang menyejukkan jiwa kita. Janganlah gelisah hatimu. Kita semua tentu saja pernah merasa gelisah. Gelisah karena pekerjaan kita yang belum pasti, karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, lalu mungkin juga karena doa kita yang terasa belum dijawab oleh Tuhan, lalu mungkin pada hal lain karena keluarga kita yang kurang utuh, atau sedang retak, sedang ada problem. Mungkin juga karena kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi dalam semua itu, Tuhan tahu apa isi hati kita, apa harapan terbesar kita. Yesus tidak berkata jangan merasa takut, tetapi Ia tahu ketakutan itu ada. Maka Yesus memberi kita penopang untuk hati yang saat ini sedang merasa gelisah. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepadanya. Itu yang Yesus minta dari kita. Percaya dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sebatas, oh Yesus, saya tahu Engkau akan melakukan sesuatu untuk saya, oh Yesus saya, tetapi berlalu begitu saja. Percaya di sini tidak dimaksudkan seperti itu, tetapi memang dari kedalaman hati kita, dari kedalaman jiwa kita, kita percaya bahwa Yesus tahu tentang situasi batin kita saat ini. Iman adalah tobat untuk sebuah kegelisahan, tapi bukan iman yang instan. Iman yang dimaksud Yesus adalah iman yang bertumbuh dalam keintiman bersama dengan Dia. Saat kita membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi yang dalam dengan Dia, kepercayaan itu tidak lagi tergantung pada keadaan, tetapi kepercayaan itu tergantung pada pribadi Yesus sendiri. Kita punya ikatan, kita punya ketergantungan, kita punya kepasrahan yang penuh kepada Yesus yang adalah sumber iman kita. Yesus tahu bahwa para murid-Nya akan mengalami kehilangan. Mereka akan merasa ditinggalkan. Maka Ia mengingatkan bahwa segala yang terjadi bukan tanpa tujuan. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Bahkan dalam penderitaan, Tuhan sedang mempersiapkan tempat-tempat damai, tempat-tempat aman, tempat-tempat perjumpaan kembali dengan Dia. Jika kita mampu memaknai setiap peristiwa hidup yang kita alami. Lalu kita melihat dari sosok Thomas. Dia berkata, kami tidak tahu jalan ke situ. Ini pertanyaan yang sangat-sangat manusiawi ya Bapak Ibu para sahabatku. Kita juga seringkali berkata, Tuhan, aku tidak tahu kemana Engkau sedang membawaku. Jalan hidupku terasa berat. Jalan hidupku terasa gelap. Aku tidak melihat arah, aku takut. Dan Yesus justru menjawab dengan tegas, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan itu artinya kita tidak harus tahu semuanya. Kita hanya perlu berjalan bersama dengan Yesus. Saat kita tidak tahu harus melangkah kemana, peganglah tangan Yesus. Jalan itu bukan sistem. Jalan itu adalah pribadi.
Yesus yang ada di sana, jalan itu adalah Yesus. Lalu kebenaran. Di tengah dunia yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan opini yang saling bertentangan, Yesus adalah kebenaran yang tidak berubah. Ia tidak hanya berkata benar, Ia adalah kebenaran itu sendiri. Maka bagi kita sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus menghindari kebohongan, kepalsuan, opini-opini apapun yang bertentangan. Karena itulah yang sebenarnya ciri khas seorang murid Yesus. Lalu, hidup. Dunia bisa menawarkan hiburan, tetapi hanya Yesus yang bisa memberi hidup sejati, hidup yang penuh damai. Walau dalam kehidupan ini ada badai, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, hidup yang punya makna di balik penderitaan, hidup yang tidak berakhir dalam kematian. Yesus itu hidup kekal, jaminan hidup kekal. Sehingga kita tidak perlu banyak khawatir dengan kehidupan yang ada di dunia yang fana ini. Kita boleh mengejar sesuatu, kita boleh merebut sesuatu, tetapi lakukan itu dalam kejujuran, dalam kebenaran, dalam harapan yang penuh kepada Yesus. Bukan dalam kebohongan, bukan dalam kepalsuan. Dan kita harus benar-benar percaya bahwa hidup di dunia ini, Yesus sudah beri kepada setiap orang sesuai dengan porsinya. Jika yang Tuhan berikan pada kita sesuatu yang ada pada kita saat ini, nikmati itu dengan penuh rasa syukur. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah beri ini pada hidupku. Tetapi dalam pengharapan dan ketergantungan pada Yesus, sambil bersyukur, kita bisa minta lagi, Tuhan, saya masih membutuhkan ini. Jika Engkau berkenan, bolehkah Engkau memberikan ini lagi pada saya? Mintalah dengan ketulusan, dengan penuh pengharapan, jangan memaksa Tuhan. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, permenungan kita hari ini mengajak kita untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus. Entah dimanapun tahap hidup kita saat ini. Mungkin kita sedang merasa lelah dan kehilangan arah. Mungkin kita sedang mendoakan hal-hal yang besar, tetapi Tuhan terasa diam. Mungkin kita sedang berada dalam lorong yang gelap. Tetapi ingatlah, kita tidak berjalan sendirian. Yesus adalah jalannya. Yesus adalah jalan kita. Ia tidak berjanji menghilangkan semua masalah, tetapi Ia berjanji hadir di tengah masalah yang kita hadapi. Ia berjanji menyediakan tempat, menuntun langkah kita, dan memberi hidup yang sejati kepada kita. Hari ini kita diundang untuk memperbaharui kepercayaan kita. Letakkanlah beban kita, berhentilah sejenak, dan biarkan Yesus menuntun kita kembali kepada sebuah keheningan yang dekat dengan Dia, kembali kepada jalannya yang benar. Jika kita sudah berada di persimpangan jalan yang salah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sabda ini cukup untuk menguatkan hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita untuk kepentingan gereja sejagat. Ya Tuhan, berkatilah gerejamu agar tetap setia menjadi saksi harapan. Bimbinglah Bapak Paus kami, para uskup, para imam, dan seluruh umat beriman, agar menjadi terang dan kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang sakit. Tuhan Yesus, Engkau menyentuh dan menyembuhkan. Kami mohon jamahlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Pulihkanlah tubuh mereka, kuatkanlah batin mereka, dan curahkanlah penghiburan surgawi atas mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk keluarga-keluarga yang menantikan buah hati, Allah sumber kehidupan, kami serahkan keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak di tengah mereka. Kuatkanlah harapan mereka, hiburlah hati mereka, dan jika sesuai dengan kehendak-Mu, karuniakanlah kehidupan baru dengan menghadirkan anak di tengah keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan-permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Jika Bapak Ibu merasa diberkati melalui permenungan dan doa kita hari ini, jangan lupa untuk share video ini, untuk like, untuk komen, subscribe, dan jangan lupa juga untuk tekan tanda loncengnya agar setiap hari Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengikuti doa dan permenungan melalui channel ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin